Halo adik-adik, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Kak Ana percaya semuanya adik-adik dalam keadaan sehat dan baik. Pada sore hari ini kita mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Pada sore hari ini kakak ditemani oleh Kak Ibet dan Kak Nomi. Oke, siapkan hatinya ya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa. Ikuti Kak Ana berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan baik. Kami boleh sehat. Itu semua karena Tuhan. Pada sore hari ini, kami mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kak Ana undang untuk bangkit semuanya. Siapkan badannya untuk bergerak ya. Ikutin Kak Nomi dan Kak Ibet. Musik. Boleh kembali duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Ketut. Selamat sore adik-adik. Apa kabarnya? Semua baik ya, seperti pujian tadi yang dibawakan oleh Kak Ana ya. Apa kabarmu? Semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya senang, semua bersuka. Sebab apa? Sebab selalu ada Yesus. Jangan, apa katanya? Jangan bersedih. Jangan, apa pujiannya tadi? Jangan bersusah. Jangan kamu sedih. Jangan kamu susah. Sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong tentang orang yang bersedih. Wah, kalau orang yang sedang bersedih itu perlu diapakan ya adik-adik? Siapa bisa jawab? Kalau adik-adik sedang bersedih, maunya diapain? Maunya disayang-sayang ya. Terlebih maunya diperhatikan. Kalau kita lagi sedih ada orang yang memperhatikan, kita senang nggak? Ya senang ya adik-adik ya. Ada orang menghibur kita, ada orang menasehati kita, ada orang yang menolong. Kalau kita lagi sedih,
wah, kita seperti mendapat penghiburan. Nah, adik, firman Tuhan kali ini tentang temanya adalah Tuhan sangat memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan. Ya adik-adik, Tuhan peduli kepada kita semua. Adik-adik, masih ingat nggak cerita yang pertama kali Tante ceritakan dulu? Yaitu orang yang menderita, tetapi dia selalu bersyukur. Nah, orang menderita itu bisa karena apa ya adik-adik? Orang menderita itu bisa karena kehilangan pekerjaan, karena dia mendapat musibah. Seperti misalnya dia kena bencana alam, seperti gempa, banjir ya. Mereka sangat menderita, memerlukan pertolongan. Nah, kita wajib menolong apa yang dapat kita bisa tolong. Nah, adik-adik, dulu Tante pernah cerita ya, orang yang menderita tapi selalu bersyukur. Dia menderita karena dijahatin sama saudaranya. Masih ingat nggak ceritanya? Tentang siapa yuk? Ya, betul, tentang Yusuf. Ada ingat ya? Yusuf dulu dijahatin, menderita sama saudaranya, dijahatin ya. Nah, adik-adik ingat kan? Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Nah, ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir itu, Yusuf dia mengajak saudaranya. Berapa saudaranya? Saudaranya ada 11. Yusuf itu bersaudara 12 orang dengan Yusuf. Jadi dia punya kakak 10, adiknya 1. Dengan dia ada 12. Dengan bapaknya, namanya Bapak Yakub kan adik-adik ya. Jadi dia mengajak pindah saudaranya itu ke Mesir. Nah, jumlahnya tuh semuanya tuh 70 orang. Beserta istri-istri saudaranya itu semua 70 orang. Mereka tinggal di Mesir adik-adik ya. Mereka di Mesir itu hidup berkelimpahan, nyaman. Tidak kurang suatu apapun. Orang-orang Mesir itu segan kepada Yusuf. Karena Yusuf sudah diangkat menjadi penguasa di Mesir. Nah adik-adik, singkat cerita, orang Israel di Mesir itu semakin berkembang, semakin banyak karena diberkati Tuhan. Mereka dari 70 menjadi 100, menjadi 200, 300, 1000, 2000, sampai beribu-ribu adik-adik, banyak sekali. Sehingga Raja Mesir itu melihat, wah, orang Israel ini kenapa sekarang semakin banyak ya? Jangan-jangan nanti dia semakin banyak, nanti dia lebih banyak dari kita, terus dia memberontak, membahayakan negeri kita. Terus Raja Mesir itu raja yang baru adik-adik ya. Dia takut dia melihat bangsa Israel yang semakin banyak berkembang, sehingga dia mencari cara bagaimana caranya orang Israel itu supaya tidak bertambah banyak. Nah, kemudian adik-adik, dibuatlah peraturan oleh Raja Mesir. Semua orang Israel itu disuruh bekerja paksa. Dari membuat batu bata, mencari jerami, mereka membangun kota-kota yang besar, kota-kota untuk mengumpulkan persediaannya adik-adik ya. Seperti Ramses, Pitom, itu semuanya mereka kerjakan. Kalau mereka bekerja bermalas-malasan, mereka disiksa, mereka dipecut, mereka dipukuli, sehingga bangsa Israel sangat menderita waktu itu adik-adik. Dan lagi, raja itu membuat peraturan lagi,
supaya bangsa Israel itu tidak semakin bertambah banyak. Bagaimana caranya? Dibuat lagi peraturan adik-adik bahwa setiap orang Israel yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh dan dibuang ke sungai Nil. Karena laki-laki yang bisa membuat keturunan, yang bisa membuat tambah banyak penduduk itu. Jadi setiap bayi laki-laki itu harus dibunuh. Wah, adik-adik, bangsa Israel itu sangat menderita. Mereka itu bersedih, adik-adik, memohon-mohon kepada Tuhan supaya mereka terlepas dari penderitaan itu. Nah, adik-adik, masih ingat nggak adik-adik cerita Musa? Nah, adik-adik kan sudah sering dengar ya dari tante-tante. Tante juga sudah pernah dulu cerita ya tentang Musa ya. Di kelas dulu. Adik-adik, atas rencana Tuhan, Musa itu diselamatkan. Dia adalah bayi Israel. Tapi atas izin Tuhan dia diselamatkan oleh putri Firaun dan akhirnya diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Nah, Musa itu yang memberi nama adalah putri Firaun. Nah, akhirnya adik-adik Musa itu menjadi pangeran di Mesir. Adik-adik, suatu ketika Musa itu sudah bertambah besar ya, menjadi pangeran. Dia berjalan-jalan melihat-lihat orang-orang yang bekerja membuat bangunan-bangunan itu, orang yang disuruh kerja paksa itu, mereka melihat, Musa melihat-lihat ya adik-adik ya. Nah, ketika itu dia melihat orang Mesir sedang memukuli orang Israel. Musa ini tahu kalau dirinya itu adalah orang Israel. Jadi dia, saudaraku ini dipukulin. Akhirnya dia mendekati orang Mesir ini dan dia melihat kiri kanan, tidak ada orang. Dia langsung dibunuhnya orang Mesir itu. Perbuatannya itu dia kira tidak ada yang melihat adik-adik ya. Nah, pada keesokan harinya lagi dia Musa ini berjalan-jalan melihat-lihat orang bekerja. Nah, dia juga melihat ada orang berkelahi ya adik-adik. Dia ingin memisahkan karena orang berkelahi ini adalah dua orang Israel. Nah, dia bertanya, kenapa kamu berkelahi? Siapa yang salah, siapa yang benar? Tetapi orang ini yang berkelahi ini menjawab, kenapa kamu menjadi hakim atas kami? Apakah kamu juga mau membunuhku seperti kamu membunuh orang Mesir itu? Katanya. Wah, Musa kaget. Ternyata perbuatannya diketahui. Dia menjadi takut. Terlebih adik-adik, Firaun, Raja Mesir juga tahu perbuatan Musa. Sehingga dia berusaha untuk membunuh Musa. Musa itu akhirnya melarikan diri adik-adik ya. Musa melarikan diri ke padang gurun. Nah, ketika Musa melarikan diri, bangsa Israel masih terus menderita, berseru-seru kepada Tuhan supaya dia ditolong, dilepaskan dari penderitaan itu. Nah, Musa di padang gurun bertemu dengan seseorang yang ditolongnya. Waktu di padang gurun dia melihat gembala-gembala yang jahat kepada seorang perempuan. Akhirnya Musa menolongnya sehingga Musa akhirnya menikah dengan perempuan itu dan tinggal di padang gurun itu adik-adik ya. Nah, sesudah itu Musa lama tinggal di padang gurun itu bersama istrinya dan mertuanya. Musa itu pekerjaannya biasa menggembalakan kambing domba adik-adik. Pada suatu hari Musa mengembalakan kambing dombanya ke padang gurun dan menyeberang agak jauh adik-adik ya, agak jauh. Ya sampailah dia di gunung Tuhan yaitu Gunung Horeb adik-adik. Ketika dia dari jauh, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan
berkata kepadanya, Musa, Musa. Nah, adik-adik, supaya tidak salah apa yang dikatakan malaikat itu, mari kita baca firman Tuhan cerita ini adik-adik ya. Ayo, adik-adik sudah siapkan kan Alkitabnya? Kita buka Alkitabnya sekarang ya. Adik-adik, kita baca kitab Keluaran ya, pasal 3. Nah, Tante akan bacakan ya. Adik-adik sudah pegang Alkitabnya masing-masing kan? Kitab Keluaran pasal 3, kita baca ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, adik-adik nanti dibantu sama Papa ya, baca cerita ini dari kitab Keluaran pasal 1 sampai pasal 3 yang Tante ceritakan ini. Adik-adik perhatikan ya, ayat 7 ya. Tuhan bilang di sana, aku telah memperhatikan. Nah, Tuhan memperhatikan adik-adik. Terus, aku juga telah mendengar, katanya. Terus, aku mengetahui. Wah, kita senang ya punya Tuhan yang memperhatikan, mendengar, dan mengetahui adik-adik. Nah, itulah akhirnya Musa itu merasa takut dan dia menerima firman Tuhan itu ya adik-adik ya. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Adik-adik, di samping Tuhan mendengar, memperhatikan, mengetahui, dia juga menuntun adik-adik ya. Nah adik-adik, itu firman Tuhan adik-adik ya. Tuhan itu ternyata melihat dan mendengar, mengetahui kalau bangsa Israel itu sangat menderita di Mesir adik-adik. Ya adik-adik ya, jadi kita harus bersyukur adik-adik ya, bahwa Tuhan itu melihat apapun yang kita perbuat ya. Nah, dari sebab itu adik-adik kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, sebab pasti Tuhan akan menjawabnya. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang Tante sampaikan ya. Nah, ayat hafalannya adik-adik, yaitu Mazmur 6 ayat 10. Ya, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Kita ulang ya, Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Nah, adik-adik, jadi adik-adik jangan segan-segan berdoa. Apapun keadaan adik-adik, adik-adik selalu berdoa. Pasti Tuhan menjawab dan mendengar doa adik-adik ya. Adik-adik,
Tante serahkan lagi kembali kepada Kak Ana ya. Kak Ana. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kita bersyukur punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita selama 24 jam. Mungkin papa mama kita tidak bisa memperhatikan kita karena sibuk bekerja, apalagi di saat kita sedih, di saat kita susah. Tidak bisa papa mama, tapi ingat ada Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kita. Oke? Kak Ana undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Musik! Y-E-S-U-S namanya Y-E-S-U-S namanya Y-E-S-U-S namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, adik-adik boleh kembali duduk. Kita akhiri ibadah pada sore hari ini dengan kasih Kristus Tante Ketut yang akan tutup di dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa ya untuk mengakhiri ibadah kita. Tapi Tante tetap berpesan ya, harus tetap setia karena kita mempunyai Tuhan yang sangat memperhatikan kita. Kita juga harus hati-hati berbicara, berkata-kata, berbuat, karena Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami sudah beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang sangat memperhatikan kami, yang selalu menemani kami di saat kami sedang susah, sedang sedih, sedang sakit. Tuhan selalu menolong kami.
Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami juga memperhatikan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, tolong firman ini biar tertanam di dalam hati kami, supaya makin bertumbuh dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ciao.